Cerita dimulai ketika seorang pendeta bernama Kingsu sedang mengejar sebuah cahaya. Cahaya itu masuk ke dalam tubuh seorang bayi perempuan yang sedang dilahirkan dan membuat ibu dari si bayi pun akhirnya meninggal. Aroma tubuh aneh dari si bayi dapat melayukan bunga dan tumbuhan, bahkan sampai mengundang para makhluk aneh berdatangan. Pendeta Kingsu yang khawatir pun memberikannya mantra perlindungan dari siluman. Meskipun mantra itu bisa menutupi aroma tubuhnya, tapi hanya bisa melindunginya sampai ia berusia 16 tahun. Dan setelah itu ia harus pergi ke Gunung Ju untuk berguru kepada pendeta Kingsu. Karena kelahirannya membuat bunga dan tumbuhan layu, pendeta Kingsu pun memberikan nama Huaqiangu, yang artinya tulang atau batang ribuan bunga. Kehidupan Huaqiangu di desa tidak disukai para penduduk, karena ia dianggap sebagai anak membawa bencana, yang membuat ia dan ayahnya pun mengasingkan hidup mereka di luar desa. Karena sebentar lagi hari ulang tahunnya yang ke-16, Huaqiangu ingin sekali mempunyai banyak teman. Suatu hari ia pernah ditangkap oleh para penduduk. Namun ia tidak pernah mengeluh dan percaya jika suatu saat akan ada teman yang menemaninya. Di Gunung Ju, pendeta Kingsu akan mengangkat salah satu muridnya yaitu Bai Jihua untuk menjadi ketua sekte Changliu. Ia juga meminta Jihua agar mencegah partai 7 pembunuh mengumpulkan 10 alat dewa, yang berakibat lepasnya kekuatan energi terlarang dan berdampak buruk bagi seluruh umat manusia. Sebelum menjadi ketua sekte, Jihua diberikan dulu misi pergi ke dunia Pana untuk melakukan beberapa penyelidikan. Dan selama misi itu berjalan, Jihua tidak diperbolehkan menggunakan sihirnya sama sekali. Kedua temannya Moyan dan Jisun tidak rela jika Jihua menjadi ketua sekte, karena mereka yang merupakan 5 batara pernah berkeinginan akan berkelana mengelilingi dunia untuk menegakkan keadilan dan hidup bebas dengan bahagia. Namun karena ini perintah dari gurunya, Jihua tidak bisa menolak permintaan gurunya ini. Di sisi lain, seseorang yang dikenal sebagai Tuan Papiliun melihat sebuah cahaya melintas di langit. Hal itu mengingatkannya kepada Bai Jihua dan 5 batara yang telah membunuh ayahnya saat ia masih kecil. Meskipun Bai Jihua di dunia persilatan dikenal sebagai orang nomor 1, namun Tuan Papiliun masih ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dan akhirnya setelah 16 tahun ia menunggu, ia pun menemukan malapetaka yang ditakdirkan untuk Bai Jihua. Di suatu tempat, Huaqiangu sedang mencari tabib Jang untuk mengobati ayahnya. Namun saat ia menemukan rumah tabib Jang, ia mendapati tabib Jang sudah tidak bernyawa lagi. Dan tiba-tiba saja muncul monster besar yang langsung menyerangnya. Bai Jihua yang datang langsung menyelamatkannya. Namun ia sedikit kewalahan karena tidak menggunakan kekuatan sihirnya. Setelah mendapatkan obat, mereka berdua pun pergi ke rumah Huaqiangu. Dan Bai Jihua terkejut karena di sekitar rumah Huaqiangu ada mantra pelindung dari Gunung Ju. Bai Jihua memperkenalkan dirinya sebagai Mobing, seorang pendekar dari dunia persilatan yang kebetulan saja lewat di sekitaran sini. Ayahnya yang sudah tidak kuat lagi, tiba-tiba saja datang para penduduk yang akan membakar rumah Huaqiangu. Karena mereka menganggap tabib Jang mati disebabkan oleh Huaqiangu. Tak lama setelah itu datang Jisun memadamkan apinya, yang membuat para penduduk ketakutan karena menganggapnya sebagai seorang iblis. Bai Jihua lalu berterima kasih, karena tanpa sihirnya, ia tidak mungkin bisa memadamkan api itu. Sebelum meninggal, ayahnya meminta Huaqiangu untuk pergi ke Gunung Ju menemui pendeta Kingsu. Dan setelah pemakaman ayahnya selesai, Huaqiangu menceritakan kenapa dia sangat dibenci sekali oleh para penduduk. Ia lalu meminta Mobing untuk menemaninya selama 3 hari ini. Karena di hari ulang tahunnya, ia tidak punya satu teman pun untuk menemaninya. Mereka lalu memperbaiki rumah Huaqiangu yang sebelumnya kebakaran. Dan di hari ulang tahunnya, Mobing memberikannya sebuah pedang sebagai hadiah ulang tahun untuk Huaqiangu. Mobing juga mengajarinya beberapa teknik pedang untuk berjaga-jaga jika di perjalanannya ke Gunung Ju ia bertemu dengan bahaya.
Di malam harinya ketika Hua Qiangu tidur, Mo Bing akan pergi karena misinya di dunia panah sudah selesai. Dan ia akan kembali ke Changliu untuk menjadi ketua sekte. Saat terbangun, Hua Qiangu tidak menemukan Mo Bing di sekitar rumahnya. Dan ia pun menyadari jika Mo Bing telah pergi tanpa berkata apapun kepadanya. Setelah itu, Hua Qiangu akan memulai perjalanannya untuk pergi ke Gunung Ju. Di Changliu, Bai Jihua yang datang pun disambut. Karena ia sekarang akan dinobatkan sebagai ketua sekte. Gurunya memberikannya sebuah gantungan bulu, sebagai tanda jika ia sudah resmi menjadi ketua sekte Changliu. Di sisi lain, ingatan Hua Qiangu tentang Bai Jihua sedikit demi sedikit mulai menghilang. Dan ia yang akan masuk ke Gunung Ju. Namun ada sebuah mantra penghalang yang membuatnya tidak bisa masuk. Beberapa kali Qiangu mencoba untuk menerobos, namun ia tetap tidak bisa masuk melewati mantra pelindung itu. Sampai akhirnya ia menemukan tanaman wortel dan berendam di sebuah sungai. Tiba-tiba saja ada seorang pria melihat Hua Qiangu sedang berendam. Hal itu membuat Hua Qiangu marah dan menyuruh pria itu untuk pergi. Setelah selesai, Hua Qiangu dihampiri oleh pria tadi, yang bernama Dongpang Yuking. Ia meminta maaf karena tidak sengaja melihat Hua Qiangu sedang berendam. Hua Qiangu pun memaafkannya, karena ia tahu Dongpang tidak punya niatan untuk mengintip. Namun Dongpang yang masih saja merasa bersalah, ia berjanji setelah lulus ujian negara, ia akan bertanggung jawab dengan menjadikan Hua Qiangu sebagai istrinya. Hua Qiangu yang tidak mau lalu kabur. Dan Dongpang yang tahu jika Qiangu akan pergi ke Gunung Ju, ia memberitahukan jika Gunung Ju mempunyai benteng perlindungan terhadap siluman. Dongpang pun memberikan saran untuk Qiangu pergi ke kota Yaoge, karena di sana ada sebuah papilion aneh yang tahu tentang semua hal di dunia ini. Hua Qiangu datang ke papilion dengan membawa beberapa wortelnya yang tersisa, karena wortel itu akan ia tukarkan dengan jawaban dari papilion. Ternyata pelayan tuan papilion sudah tahu jika Hua Qiangu akan datang ke sini. Maka dari itu ia keluar karena untuk menyambutnya. Sebelum masuk, tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Nimantian. Ia mempunyai masalah yang akan ditanyakan kepada tuan papilion. Dan ia juga sudah membawa semua barang berharganya di dalam kereta kudanya. Pelayan tuan papilion memberitahukan jika hari ini mereka hanya menerima wortel saja, dan meminta Nimantian untuk pergi sekarang juga. Nimantian yang tidak peduli, ia pun menerobos untuk masuk. Dan pada akhirnya ia dihajar hingga terpental sampai keluar. Hua Qiangu yang masuk, ia melihat seseorang lalu mengikutinya, dan tidak sengaja masuk ke dalam sebuah ruangan yang terlarang. Hua Qiangu ketakutan saat melihat tuan papilion. Dan ia tidak akan dibiarkan keluar, karena telah melihat rahasia terbesar di papilion ini. Tuan papilion lalu mengambil darahnya. Sebagai harga karena Qiangu telah memasuki papilion, tuan papilion memberitahukan jika Hua Qiangu tidak akan dapat apa-apa setelah pergi ke Gunung Ju. Namun karena ini permintaan ayahnya, Hua Qiangu pun harus mematuhinya. Tuan papilion lalu memberikannya sebuah kalung yang terbuat dari pengembunan air mata burung ponik, dan di dalamnya berisi 1 tetes darah Hua Qiangu. Dengan itu Hua Qiangu akan bisa melewati benteng perlindungan Gunung Ju tanpa akan terhempas. Hua Qiangu lalu bertanya tentang Mo Bing, karena dia adalah satu-satunya teman setelah ayahnya meninggal. Ia ingin bertemu dengan Mo Bing karena tidak sempat mengucapkan kata terima kasih. Tuan papilion memberitahukannya untuk pergi ke Changliu, dan jawaban pertanyaannya kali ini akan ia tagih suatu hari nanti. Di Gunung Ju, tiba-tiba saja terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan 7 partai pembunuh, dan mereka diketuai oleh seseorang yang bernama San Chun Qi. Sementara Qiangu, ia yang sudah sampai berhasil masuk tanpa terhempas oleh mantra pelindung. Di Changliu, Jihua dan lainnya sedang melihat partai 7 pembunuh mulai membantai kediaman sekte Gunung Ju. Mereka juga melihat ada Qiangu yang akan pergi menuju ke sana.